Atas karunia ide saya yang luas Tuhan Yang Maha Esa untuk melaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah para pejabat di Pemkab Tugu. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Anda semua. Pastikan bahwa jabatan ini bukan hadiah, bukan reward, ya, tetapi ini memang adalah perjalanan yang harus diikuti. Ada proses. Ada kalanya Anda meningkatkan karir, ada kalanya Anda tidak pernah naik karir, ada kalanya mungkin Anda bisa turun. Semua itu, apa yang saudara raih pada hari ini, apa yang saudara lakukan pada hari ini, apa yang kita laksanakan pada hari ini adalah buah karma daripada diri kita sendiri. Pesan saya, pertama, laksanakan, camkan, ikuti, ingat terus sumpah jabatan yang saudara ucapkan tadi. Sumpah jabatan tadi dari A sampai Z. Mungkin sebentar kalau saya berbicara lagi tentang apa yang harus dilakukan, itu semua sudah termuat dalam sumpah dan jabatan, termasuk pertanggungjawaban Anda kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widi Waso. Kemudian yang berikutnya, kedua, Anda, kita semua sebagai apa? Sebagai aparatur negara, sebagai pelayan masyarakat, itu yang paling penting, ya, karena indeks daripada seluruh pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Dengan kata kesejahteraan masyarakat itu, pikiran Anda tidak boleh lepas. Satu-satunya, pikirkan selalu rakyat kita, pikirkan selalu masyarakat kita. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, jangan hanya memikirkan kelemahan orang lain, jangan hanya memikirkan kejelekan orang lain. Itu adalah sifat yang tidak bagus menjadi seorang pelayan masyarakat, ya. Karena ini juga diikuti oleh peserta dengan video konferensi. Saya harap Anda semua yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, camkan betul apa yang saya ucapkan, ya. Harus selalu menjadi contoh bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan bagi semuanya. Berbagai macam aturan yang kita buat, ada perda, ada perbuk, ada keputusan bupati, kita harus jadi contoh. Ada ketentuan yang dibuat dengan permen, dengan keputusan presiden dan lain sebagainya. Kita harus menjadi garda terdepan untuk melaksanakan semua itu. Sekarang kita sedang mau ada perda sampah, pemilahan sampah dan lain sebagainya. Kita harus jadi contoh. Jangan nyuruh orang lain sebelum kita mampu melakukan itu. Contoh yang lain, kawasan tanpa rokok. Tapi ini bukan berarti melarang orang rokok. Kita KTRI ini kita paling baik di Indonesia. Kita jadi contoh. Apakah Anda berbangga atau tidak? Saya sendiri didaulat menjadi Bupati Wali Kota, Ketua Asosiasi Bupati Wali Kota kawasan tanpa rokok. Nggak tahu pesan Anda menerjemahkan itu. Yang berikutnya, yang ketiga, ya. Yang pertama, laksanakan sumpah dan janji. Yang kedua, harus selalu menjadi contoh karena kita ada pelayan masyarakat. Yang ketiga, tumbuhkan jiwa entrepreneur, birokrasi. Saya berulang-ulang kali sudah nyampaikan, pada saat kita menjadi pelayan masyarakat, Anda lihat masyarakat itu kerjaannya apa? Jadi petani, jadi pedagang, jadi UMKM, itu mayoritas. Yang jadi pegawai negeri itu cuma sebagian kecil. Kan masyarakat itu siapa? Kan kita. Anda juga harus mempunyai jiwa entrepreneur. Tetapi jiwa entrepreneur menjadi birokrasi bukan mencari untung di birokrasi, tetapi menumbuhkan jiwa entrepreneur, menumbuhkan jiwa wirausaha. Karena yang akan Anda kembangkan di masyarakat adalah jiwa-jiwa wirausaha itu
Cirinya apa? Selalu optimis. Jadi Anda menjadi pegawai negeri harus mempunyai jiwa yang optimis. Tidak boleh memory, tidak boleh lemah. Oh, saya ditaruh di sini, saya tidak kuat, minta pindah kabupaten. Kabupaten saya minta di sini, taruh di sana, nggak selesai pekerjaan. Itu bukan orang optimis namanya, itu nafsu besar tenaga kurang. Optimis Anda. Mungkin ada di antara Anda ada keresahan, Pak Bupati, golongan saya sudah sekian kabupaten, saya nggak naik-naik. Introspeksi diri. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri. Karena pada saat saya mengambil keputusan, berbagai pertimbangan saya lakukan. Bukan hanya masalah administrasi, perilaku Anda, track record Anda juga saya rekam semuanya. Jiwa entrepreneur berikutnya selalu maju, memperlihatkan keunggulannya, tidak melihat kelemahan orang lain. Ini saya lakukan sendiri pada waktu saya bekerja di swasta. Saya maju menjadi bupati waktu itu bersaing dengan Pak Ketua DPRD. Saya tidak pernah melihat kelemahan kekuatan beliau, tapi saya seperti kacamata kuda. Ke depan saya pandang. Saya mempunyai 1, 2, 3. Ini yang saya lakukan. Ya Pak Ketua ya. Anda juga begitu. Kalau mau maju jangan melihat kelemahan orang lain. Apalagi Anda mengorek-ngorek kelemahan pemerintah. Anda tuh bagian dari pemerintah. Kalau Anda sampai mengorek-ngorek kelemahan pemerintah, pemerintah pasti ada kelemahan. Apalagi kalau Anda bikin akun palsu menjelajah pemerintah, Anda menjelajah ludah Anda sendiri. Tingkatkan kemampuan Anda. Jangan pernah Anda maju dengan menjelek-jelekkan orang lain. Tidak ada gunanya. Karena Anda belum tentu menjadi orang baik. Selalu berpikir efisiensi, itu juga bagian daripada entrepreneur. Anda belajar mengelola anggaran yang betul, sesuai dengan aturan yang ada. Ada IRDA yang akan memeriksa, mengawasi, membimbing. Kita saya harapkan menjadi pemeriksa internal yang baik, melakukan edukasi, dan semua itu ya terkait dengan pemeriksaan segala macam rahasia di internal pemerintahan itu adalah rahasia negara. Kembali ke efisiensi. Jadi Anda harus bisa mengelola anggaran yang benar, memanfaatkan anggaran yang benar, dan bekerja dengan baik. Masalah bekerja, saya tekankan kepada Anda, bukan berapa lama Anda bekerja yang saya butuhkan, tetapi berapa cepat Anda bekerja, itu yang saya butuhkan. Kata Bapak Presiden Jokowi, ke depan dan ke depan ini, yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Ya. Maka dari itu Anda harus belajar bekerja cepat. Jangan nunggu, oh triwulan pertama belum, jangan seperti itu. Kerja cepat. Apalagi sekarang di dalam situasi COVID-19, himbauan dari pusat sudah jelas bagaimana kita mempercepat penggunaan DAK, DAU dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti kalau situasi COVID ini terus berjalan dan anggaran dibutuhkan oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat, karena kita lambat menggunakan, nanti kita ditinggal 10 nanti, maka anggaran bisa direfocusing sehingga kita tidak bisa membangun. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan situasi Kelungkung selama 7 tahun saya menjabat sebagai bupati. Saya sadari bahwa tidak semua bisa saya laksanakan bersama Bapak Ibu semua. Saya katakan bersama Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu harus mampu menjadi teamwork yang baik dalam mengelola Pemda Kelungkung ini. Bukan menjadi oposisi, bukan menjadi tukang protes. Ayo kita ikut berproses. Sebentar habis dilantik ini, Anda jalan pulang, Anda tidur, pikirkan omongan saya. Saya ini jadi ikut berproses sih, apa tukang protes?
Ya. Situasi Kelungkung dengan berbagai prestasi itu bukan serta-merta turun dari langit, karena kita bekerja dengan baik, itu bahasa saya, Pak Ketua ya. Karena kita bekerja dengan baik. Coba kita lihat berbagai prestasi. Kalau saya ungkap dari awal saya menjabat, tapi yang sangat paling menarik bagi saya yaitu ada dua, Pak Ketua. Kalau urusan prestasi kita bisa mendapatkan uang PID, kita biasa tuh. Kita bisa selama 7 tahun mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai kota layak HAM. Nggak mudah Pak Ibu untuk menjaga kesinambungan, keharmonisan HAM itu nggak mudah. Saya menjadi bupati pernah lihat di Kies Bank kan ikut menjaga situasi ini kan. Bapak lihat nggak gimana saya menjaga situasi ini? Justru Bapak yang di Kies Bank nggak serius memberikan laporan ke saya tentang situasi politik di Kelungkung. Jadi Pak Budi Sumejaya di Kies Bank Pol sekarang namanya, tolong nanti petugas Bapak harus sering-sering memberikan informasi ke saya, informan ke saya. Bukan kemana-mana laporannya, nggak pernah masuk ke saya. Pak Sekda, tolong evaluasi itu nanti di sana. Nanti di Kies Bank Pol itu jangan ikut-ikut berpolitik bahasanya, tapi Anda menjaga, memantau situasi politik yang ada di Kelungkung. Bukan ikut berpolitik, apalagi bikin akun palsu nanti untuk nyerang-nyerang pemerintah. Saya udah bawa itu semua, tapi saya tunggu tinggal Anda menerima karmanya atau pahalanya saja gitu. Ya, Anda kalau gede-gedean ya. Situasi Kelungkung sekarang yang kedua, kemarin kita mendapatkan award ya, award yang disebut dengan Harmoni Award. Apa arti harmoni? Rukun, tenang, damai. Anak aku tidak, Gema Santi ini sebagai roh kedamaian kita. Ya, kita mendapatkan Harmoni Award, mengawinkan 2 award yang didapatkan oleh Pemda Kelungkung dan FKUI. Ini bukan sembarangan Bapak Ibu. Ini adalah tanda kita di Kelungkung dalam keadaan damai, sehingga satu-satunya di Indonesia yang mampu mengawinkan itu adalah Kelungkung, dan satu-satunya ya di Bali yang mendapatkan Harmoni Award. Di Bali ya, Indonesia juga kan, apalagi di Bali kan. Yang berikutnya masalah Gema Santi, Pak Sekda, Bapak Ibu semua, galakkan kembali spirit Gema Santi. Bapak Ibu boleh tidak percaya tentang saya dapatkan nama Gema Santi, tapi kalau Bapak Ibu ingin mencela nama Gema Santi, silakan dicoba. Ya, silakan dicoba. Gema Santi ini, Pak Sekda ingat waktu itu saya tugaskan semua OPD untuk membuat inovasi, brand inovasi. Satu pun tidak ada orang yang mampu mendapatkan nama itu. Saya dengan berjalan, walaupun saya bukan seorang petekun spiritual, saya dapatkan Santi, damai, santun, dan inovatif. Ditambah dengan Gema, suara Gema Santi, suara damai. Saya hanya itu aja tugas saya, Bapak Ibu yang saya hormati. Yang kedua menjadi bupati, Bapak Ibu semua. Makanya saya Pak Sekda tentang aturan ini tanya Pak Indra atau gitu. Makanya saya tugaskan Bapak Ibu semua. Mari kita berikan yang terbaik apa yang kita. Yang kedua menjadi bupati. Yang orang blok sehingga blok sana. Yang dia dua bukannya dua. Tapi saya mempunyai niat. Kata Bali itu pesaja itulah yang coba saya pegang teguh, sehingga kalau ada yang mengatakan saya pencitraan jadi bupati, tidak mungkin 7 tahun saya stabil. Ya kemarin saya buka aspes bedah rumah. Tahu nggak bedah rumah itu dananya dari siapa? Dari dana operasional saya sampai norok ke gaji saya gunakan. Di Jalan Kartini ya, banyak tangkas. Sama juga.
Saya gunakan dana operasional senorok sampai gaji saya. Dari awal saya menjabat, bulan Februari 2016 saya adakan acara bedah desa, sampai sekarang masih berjalan. Bahkan terakhir ini Pak Sekda tanyakan, bedah desa tidak ada anggarannya, saya gunakan dana saya sendiri untuk bedah desa. Pencitraan, terserah Anda. Karena hidup ini adalah penuh dengan pencitraan. Anda punya Facebook, Anda punya Instagram, itu bagian daripada pencitraan. Anda menjelekkan orang lain, itu bagian daripada pencitraan. Tapi cara sana Anda untuk melakukan pencitraan salah dengan menjelekkan orang lain. Coba kalau Anda melakukan pencitraan, apa yang Anda lakukan yang baik bagi Anda untuk masyarakat. Tunjukkan itu. Satu syarat, Anda tidak ada menjadi kasih, Anda bisa menjadi kadis. Selesai bisa Anda dipilih menjadi bupati. Contohnya Bupati Risma, wali kota Surabaya, jadi menteri sipil. Kan? Nah, Gema Santi itu dilaksanakan, lagunya sering-sering diputar. Ya, jangan hanya satu bait aja, satu kalimat ya, satukan hati lewat, satukan hati lewat. Pak Sekda segera buatkan apakah keputusan bupati, apakah tentang lagu Gema Santi ini, biar sampai ke desa-desa. Kedua, lagu Baju Gema Santi yang dengan tridatu itu dikuatkan kembali. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita ingin menjadi orang yang mempunyai rasa memiliki yang tinggi, maka brand itu ditanamkan pada diri kita. Ingin mempunyai rasa memiliki kelungkung, selalu bicara tentang kelungkung. Ada berita tentang kelungkung, baca bagikan. Ada berita tentang kelungkung, baca bagikan. Itu bukan bagian daripada untuk mempopulerkan zaman Smith. Kalau untuk itu juga iyalah. Tetapi yang paling penting, Anda kan tidak mungkin akan menjabat di satu tempat. Baca itu semua apa yang ada di kelungkung, sehingga pada saat Anda ingin pindah kemana-mana, Anda tahu tentang apa yang akan terjadi di kelungkung. Gitu. Misal sekarang kita bicara tentang inovasi, tentang garam, tentang 5 juara. Apa 5 juara? Beli 5 jual pulang. Oh, beli 1000 jual 500. Bukan begitu. Itu di dinas koperasi, dinas ketahanan pangan, dinas pertanian. Nah, dia tentang itu. Itu cenderung mata yang kaki dadang hijau dengan yang begitu. Ya, banyak yang nggak ngerti begitu. Aku pada gitu yang begitu. Nah, terakhir terkait dengan rencana permen PAN terbaru tentang jabatan fungsional, Anda juga tidak boleh mikirin itu, kerja saja dengan baik, tunjukkan bahwa Anda mempunyai kemampuan kerja yang profesional. Nanti pada saat pemilihan tempat-tempat Anda tinggal dipilih kok. Toh juga yang milih kan saya, tentu berdasarkan pertimbangan dari kebijakan. Ya, tidak usah mikirin itu, kerja saja. Ini yang paling terakhir. Tadi ada saya kan. Nah, jadi ini paling terakhir. Bapak Ibu menjabat kan, terutama yang promosi. Saya tidak mau mendengar Anda ada yang bayar jabatan, beli jabatan. Ya, saya kalau ada dari kepolisian di sini, silakan semua dari Kesbang Pol. Dari Kesbang, Anda juga telusuri, tapi jangan di internal sendiri nanti membuat akun-akun bahwa benar nggak ini, apa nggak bayar? Tanyakan dulu, ya, tanyakan dulu. Jadi selama saya menjabat menjadi bupati 7 tahun, saya tidak pernah memakan dan menikmati uang haram dari penjualan jabatan. Saya tidak pernah menikmati uang haram dari penjualan tenaga kontrak. Saya tidak pernah menjual uang haram dari pemotongan fee proyek dan lain sebagainya. Sekarang pernah saya ngomong seperti itu. Ya, nah jadi itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu semua dan saudara-saudara yang ada di kantoran semua, tolong laksanakan dan camkan apa yang saya sampaikan ini. Saya menjabat lagi 3 tahun. Jangan biasakan nanti kadang-kadang lagi 3 tahun bupati menjabat sudah mulai orang-orang kiri-kiri kuda. Tahu kiri-kiri kuda mundur seketik, punya dari bupati jangan. Ya, saya masih punya kewenangan penuh untuk menilai, menempatkan Anda, mengkoreksi Anda dan menghukum Anda bila Anda bersalah. Ya, demikian yang perlu saya sampaikan. Selamat sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Saya ini dengan Gema Santi. Om Santi 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 Om.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Denpasar.